Selamat pagi kepada Bapak dosen. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan presentasi mengenai bisnis UMKM saya sendiri. Ini adalah bisnis kuliner yang ada di Bogor yang memiliki nama Warung Makan Bang Apa. Profil singkat bisnis. Apa itu Warung Makan Bang Apa? Warung Makan Bang Apa adalah warung makan rumahan khas Nusantara. Pemiliknya ini adalah saya sendiri, adalah Andre Geraldo Pasaribu Selitonga. Dan siapakah tujuan atau konsumen yang dapat datang ke warung makan saya? Itu berbagai macam. Ada mahasiswa, pekerja kantoran, ataupun warga sekitar. Jam operasionalnya itu jam berapa aja, dari jam berapa, sampai jam berapa. Jam operasional itu kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Apa layanan yang saya berikan? Ada berbagai macam. Ada dine-in, kita juga bisa delivery atau mengantar, ataupun pre-order. Pre-order ini bisa kita lakukan melalui WhatsApp ataupun DM Instagram. Mengapa sih saya membuat warung makan ini? Ini adalah tujuan bisnis saya. Yang pertama adalah menyediakan makanan rumahan yang lezat, higienis, dan terjangkau. Mendukung stabilitas ekonomi keluarga, membuka lapangan kerja lokal, dan rencana jangka panjang adalah membuat sistem cabang atau franchise. Untuk saat ini, saya hanya memiliki satu lokasi, yaitu di sekitaran rumah saya. Jadi untuk warga lokal, mahasiswa, pekerja kantoran yang ada di sekitar rumah saya, mereka dapat makan di tempat saya. Barang-barang atau produk-produk yang saya gunakan itu dapat dari mana saja. Yang pertama itu bahan bakunya itu dari pasar tradisional, dekat rumah, tidak jauh. Terus di warung makan saya ini pun kita memiliki SOP kebersihan untuk setiap harinya dan juga alur kerja yang harian. Setiap hari memiliki berbagai macam tugas pada saat orang-orang bekerja di tempat saya, di warung makan saya. Dan SOP kebersihan itu juga berbagai macam, jadi tidak monoton. Yang ketiga itu variasi menu mingguan untuk menjaga daya tarik. Kita setiap minggunya itu memiliki berbagai macam menu yang saya ubah ataupun orang-orang di dapur itu mengubah agar menjadi daya tarik sendiri menu baru yang dapat saya berikan kepada pelanggan saya. Pemasaran, gimana sih cara cara saya untuk memasari warung makan saya ini? Saya bisa pertama itu bisa melalui media promosi. Media promosi yang saya gunakan adalah Instagram, WhatsApp, ataupun TikTok. Yang kedua, saya juga memiliki program loyalitas. Contoh yang saya berikan pada presentasi pagi ini adalah pembelian ke-10 itu gratis. Itu membuat daya tarik pelanggan setia saya untuk datang kembali, hingga pembelian ke-10 mereka dapat makan gratis. Kekuatan promosi. Kekuatan promosi yang dapat saya gunakan untuk sebagai pemasaran itu adalah testimoni dari mereka, dari pelanggan. Eee, Apabila pelanggan menyukai makanan saya,
ataupun visual makanan yang saya berikan kepada mereka itu menarik perhatian mereka, itu menjadi kekuatan promosi saya. Keuangan dasar. Keuangan dasar itu saya lakukan menggunakan seperti pencatatan manual atau aplikasi kasir, buku warung. Dengan mencatat keuangan secara manual, itu lebih mudah untuk mendatanya, dan apabila kita memiliki sebuah kekeliruan, bisa kita perbaiki secara langsung apabila melakukan pencatatan manual atau melalui buku kasir. Dan juga keuangan dasar ini saya coba untuk memisahkan uang pribadi saya dan juga uang uang untuk usaha. Uang pribadi saya ini lebih untuk saya sendiri, penghasilan yang saya terima dari usaha itu, dan uang untuk usaha itu adalah untuk modal balik. Contoh modal balik adalah pada hari ini kita mendapatkan penghasilan sebesar 500.000, dan uang tersebut kita gunakan kembali untuk membeli keperluan-keperluan dapur. Contohnya seperti makanan-makanan yang akan kita masak, ataupun keperluan-keperluan lainnya seperti panci, alat masak, dan lain-lain. Modal dari tabungan keluarga atau reinvestasi laba. Modal dari tabungan keluarga ini kita bisa putar balikan untuk memberikan hasil yang lebih banyak dan bisa menjadi sebuah investasi yang bagus untuk kedepannya. Nilai tambah atau dan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang saya bisa berikan adalah rasa rumahan itu khas, bukan fast food. Makanan dimasak pada saat itu juga, pada saat pelanggan membeli. Dan juga yang kedua mungkin harga bersaing dan porsi besar. Kita tahu ada beberapa tempat makan yang memberikan porsi besar, tapi harganya juga pun mahal. Nah, dari hal inilah saya memilih untuk, oke, harga bisa lebih sedikit dan porsi besar, itu untuk menarik semua pelanggan. Dan mungkin kepada mahasiswa, mahasiswa lebih suka memiliki makanan, mahasiswa lebih suka memilih makanan yang banyak dan juga harga harga murah, karena mungkin mereka uangnya terbatas ataupun mereka tidak memiliki uang pada akhir bulan. Itu adalah keluh kesah mahasiswa. Yang ketiga itu adalah sambal khas sebagai daya tarik. Saya tidak memiliki sambal-sambal seperti umumnya, seperti warung makan lainnya. Saya membuat sambal khas sendiri. Itu juga membuat daya tarik pelanggan yang mungkin mereka suka dengan makanan-makanan pedas, mereka akan tertarik untuk datang ke tempat saya. Dan juga yang terakhir adalah pelayanan personal untuk pelanggan tetap. Untuk para pelanggan saya yang tetap, kita memberikan pelayanan lebih. Contohnya, mmm, kita bisa memberikan sebuah diskon apabila mereka membeli catering dari kami. Itu bisa membantu untuk pelayanan yang lebih personal dan juga pemasaran yang lebih baik ke depannya. Teknologi dan platform digital. Saya ada beberapa platform digital yang saya gunakan. Contoh yang pertama adalah Instagram. Instagram itu saya gunakan untuk
galeri menu, promosi harian, saya lakukan melalui Instagram. WhatsApp bisnis, seperti yang tadi saya sudah bilang, memesan catering, ataupun berkomunikasi secara langsung, one on one, dengan pelanggan, itu melakukan WhatsApp. Dan juga para pelanggan yang mungkin tidak bisa datang, tidak bisa hadir ke tempat datang ke warung makan saya, mereka bisa dapat memesan melalui GoFood ataupun GrabFood. Itu contoh partner saya. Dan juga buku warung Excel. Itu teknologi yang saya gunakan untuk melakukan pembukuan dan laporan keuangan. Yang tadi yang di awal saya bilang saya melakukan pembukuan secara manual. Setelah semua itu clear, saya masukkan ke dalam Excel agar saya memiliki data yang dapat saya simpan dan saya bisa bawa kemana-mana saja. Point of view atau prospek bisnis. Prospek bisnis di sini saya bisa lihat dari lokasi strategis dekat kampus ataupun kantor. Segmentasi, makanan rumahan, stabil, dan juga dibutuhkan orang-orang. Makanan rumahan itu yang pertama adalah simple, cepat, dan juga mudah untuk dibuat. Jadi itu membuat warung makan saya ini stabil dan juga dibutuhkan banyak orang. Dan pelanggan loyal sudah bisa saya bentuk dari prospek ini. Apa sih yang bisa saya kembangkan dari usaha saya ini? Yang pertama itu mungkin digitalisasi. Saya bisa membuat sebuah website ataupun e-menu agar orang-orang atau pelanggan-pelanggan baru yang datang ke tempat makan saya bisa melihat menunya tersebut tanpa harus datang ke tempat secara langsung ataupun melihat kertas menu. Mereka bisa langsung buka website ataupun menu dari barcode yang dapat di-scan. Mungkin juga yang kedua adalah tambahan manajemen, otomatisasi keuangan dan logistik. Apabila saya melakukan semua hal itu dengan saya sendiri, saya mungkin akan kelelahan dan mungkin memiliki keteledoran. Tetapi dengan adanya manajemen, mereka bisa membantu saya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran mungkin konten TikTok atau review pelanggan itu saya lebih utamakan lebih banyak agar itu menjadi daya tarik untuk pelanggan-pelanggan baru. Dan juga kemitraan. Pada kemitraan ini saya bisa melakukan kolaborasi dengan ojek lokal. Mungkin ojek lokal bisa melakukan pengantaran secara langsung kepada pelanggan-pelanggan yang dekat rumah saya ataupun kantor. Dan yang terakhir adalah inovasi produk menu catering dan bekal sehat yang lebih bervariasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai warung makan Bang Apa. Dari warung makan Bang Apa ini menunjukkan bahwa potensi besar sebagai UMKM yang berdaya saing. Kita dapat bersaing dengan franchise-franchise yang ada di sekitar tempat makan saya adalah kunci bagus, kunci yang sangat baik. Kombinasi rasa, layanan, dan strategi digital adalah kunci pertumbuhan. Dengan saya memiliki cita rasa dari makanan dan memberikan pelayanan yang baik, itu bisa menjadi kunci pertumbuhan yang saya miliki untuk mendapatkan banyak lebih pelanggan ataupun membuat franchise untuk membuka cabang. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi saya ini bisa berkenan kepada Bapak. Selamat pagi, terima kasih.